Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Greger Super. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau pertarungan yang cukup dahsyat itu terjadi antara para Holy teman-teman. Namun nampaknya Suzakuren, sang Holy Katana, sangat serius untuk menghancurkan umat manusia. Dia tidak ingin melawan evil lagi. Dan asalkan semua manusia itu mati, maka mimpinya itu bisa terwujud. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Yuya dan para gadis idol sekolah, yaitu Kaede, Lexia, Luna, Mer, dan Yuti. Ternyata, itu adalah hari di mana mereka semua akan tampil teman-teman. Maka dari itu mereka sudah berada di atas panggung yang disiapkan sama Kitaraku dan kawan-kawannya. Tak disangka, hype dari siswa yang menghuni SMA dan SMP Akademi AOC itu sangatlah besar, hingga membuat panggung mereka ini menjadi penuh akan penonton. Tentu hal itu cukup membuat para gadis idol jadi gugup, karena mereka juga baru pertama kali tampil di depan banyak orang seperti ini. Tapi Yuya bisa menenangkan mereka dengan ucapannya nih. Dan tentu kalian tahu, kalau Yuya sudah memberikan ucapan semangat kepada para heroinnya, maka mereka itu seakan kesurupan dan malah menjadi sangat percaya diri di depan panggung itu. Berharap kalau penampilan mereka ini bisa mengesankan Yuya. Ya, nggak disangka para gadis ini ingin mengesankan Yuya dengan tarian dan nyanyian mereka. Karena kalau mereka beruntung, Yuya juga mungkin akan jatuh cinta kepada mereka setelah panggung ini selesai. Tapi kayaknya ya mustahil sih. Nah, penampilan para gadis idol kita ini sangatlah luar biasa. Walaupun ini adalah pertama kalinya mereka tampil, tapi mereka bisa memukau para penonton yang sudah hadir. Setelah penampilan selesai, banyak dari para penonton yang ingin berfoto dengan mereka juga nih. Tapi anehnya kebanyakan penonton wanita itu malah ngerubungi Yuya. Ya sebenarnya nggak aneh sih. Namun karena hal itulah, Lexia jadi cukup kesal nih dan berusaha untuk memisahkan para penonton cewek dari Yuya. Dia juga mengklaim kalau dirinya adalah penggemar Yuya yang nomor 1. Jadi harusnya dialah yang pertama kali foto sama Yuya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Arnold dan juga Owen. Nampaknya Arnold merasa sangat gelisah ketika putrinya tinggal bareng sama Yuya. Dia pun terus overthinking karena hal itu. Dia takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mendengarkan hal itu, Owen pun berkata kalau rasanya pikiran Arnold itu terlalu berlebihan. Karena menurut pengakuan dari Iris sang Holy Sword, dia sendiri merasa kalau dunianya Yuya ini tidak membahayakan seperti dunia mereka. Hal itu disebabkan karena nggak ada monster di dalam dunia Yuya. Selain itu, Lexia juga selalu berada di dekat Yuya, Luna, dan juga Yuti. Di sini Arnold pun membenarkan hal itu. Tapi yang dia takutkan adalah kenyataan kalau Lexia dan Yuya itu tinggal bareng. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau ada cowok yang mendekati putrinya. Tentu keluhan Arnold itu pun membuat Owen sakit kepala nih. Karena Arnold itu dirasa terlalu protektif kepada putrinya. Tapi di sini Owen pun mengalihkan pembicaraan mereka kepada misi rahasia dari Lexia. Ya, nampaknya sebelum pergi ke dunianya Yuya, Lexia diberikan misi khusus sama Arnold untuk membawa ilmu pengetahuan tentang peradaban di sana, yang mungkin aja bisa diterapkan dalam dunia mereka. Ya, nggak bisa dipungkiri kalau peradaban dunia Yuya jauh lebih maju daripada dunia mereka. Maka dari itu, mereka berharap kalau Lexia bisa menjalankan misi ini dengan sukses. Tapi ada satu hal yang menjadi kekhawatiran Arnold dan Owen sendiri. Mereka sering mempertanyakan apakah semua manusia dalam dunia Yuya itu sekuat Yuya sendiri. Jika memang seperti itu, maka mungkin saja jika mereka menemukan portal menuju dunia ini dari rumahnya Yuya, maka dapat dipastikan kalau peradaban mereka bisa hancur. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya lagi. Saat itu, dia ingin kembali ke rumahnya setelah membantu Kitaraku untuk membereskan panggung. Tapi nggak disangka, saat di sebuah gang sepi, Yuya disergap sama bocah laki-laki yang dalam part kemarin udah nolongin 5 gadis idol kita. Dan kalian tahu, ternyata anak laki-laki yang nolongin mereka sekaligus nyegat Yuya ini adalah Yuya sendiri, tapi dengan perawakan masa lalunya. Ya, dia adalah Yuya saat dirinya masih gendut teman-teman. Di sini masih belum dijelaskan apa yang terjadi, tapi nampaknya Yuya gendut ini nggak suka dengan Yuya yang sekarang. Dia juga mengklaim kalau dirinya bisa membunuh Yuya yang sekarang ini,
maka semua orang penting bagi Yuya Gendut ini akan kembali secara mengejutkan. Di sini Yuya Gendut juga memiliki kemampuan spiritual yang sangat besar. Bahkan mungkin aja kekuatan spiritual yang dia miliki hampir sama dengan kekuatan spiritual dari Kuya. Dia bisa menciptakan semua serangan mematikan dengan kekuatan spiritualnya itu. Mulai dari Spirit Ball yang bahkan bisa menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, sampai ke rantai surgawi yang bisa menahan Yuya dengan full power holy dan evil creation-nya. Ya nggak disangka banget kalau Yuya Gendut bisa sangat terampil menggunakan kekuatan spiritual. Ya mungkin ini ada hubungannya dengan omongan Kuya yang dulu nih. Kalau memang kekuatan spiritual itu akan ngumpul di badan seseorang dan membuatnya terlihat gendut gitu, padahal dia udah diet ataupun nggak pernah makan sama sekali, tapi badannya tetap gendut. Dan sekarang perawakan Yuya masa lalu kan gendut gitu. Berarti memang tubuhnya Yuya yang ini dipenuhi sama kekuatan spiritual. Nah sayangnya, bukan Yuya yang gendut aja yang bisa mengeluarkan kekuatan spiritual. Yuya yang sekarang juga bisa teman-teman. Di sini Yuya yang sekarang langsung mengeluarkan Omni Sword yang dialiri oleh kekuatan spiritual dan langsung memotong rantai surgawi yang sudah mengekangnya tadi. Setelah itu dia juga menggunakan kekuatan Magic Attire untuk langsung bergerak cepat menuju Yuya Gendut lalu melumpuhkannya dengan tendangan. Nah, walaupun sudah dilumpuhkan dengan tendangan, Yuya Gendut itu masih bisa berdiri teman-teman. Bahkan dia mengeluarkan sesuatu yang tidak terduga, yaitu kekuatan mistik. Itu adalah evolusi dari kekuatan spiritual sendiri. Sejauh ini hanya Xenophis dan Holy Archer sajalah yang bisa melakukan hal itu, tapi nggak disangka Yuya Gendut bisa melakukannya. Nah, untuk melawan kekuatan mistik, Yuya yang sekarang pun langsung mengeluarkan otoritas ilahi miliknya. Karena kalau enggak, dia bisa saja mati karena kekuatan mistik dari Yuya Gendut. Pertarungan itu pun dimenangkan sama Yuya yang sekarang, dan Yuya Gendut sudah terkapar tidak berdaya di ujung gang sana. Nah, di saat itulah Yuya Gendut pun mulai menjelaskan kalau dia adalah Yuya yang berasal dari dunia lain atau dunia paralel. Nah, dalam dunianya, Yuya itu hidup sangat damai. Walaupun dia tidak seganteng Yuya yang di sini, tapi dia memiliki keluarga dan orang-orang yang sangat mencintainya. Dia hidup damai dalam dunia itu. Namun kedamaian yang dia rasakan langsung hancur seketika saat orang itu datang. Orang itu membantai keluarga dan semua orang yang dicintai sama Yuya Gendut. Dan di sini Yuya menyebutnya The Face atau manusia bertopeng. Yuya Gendut juga tidak tahu dari mana asal orang itu. Bahkan saat masih dalam dunia paralel, The Face sudah membunuh semua umat manusia, termasuk juga Yuya Gendut sendiri. Tapi entah kenapa The Face itu membangkitkan Yuya Gendut dengan sihir, lalu memintanya untuk membuka jalan ke dunia ini. Dia juga menanamkan kepercayaan kepada Yuya Gendut kalau Yuya Gendut berhasil membunuh Yuya yang sekarang, maka kehidupan Yuya Gendut akan kembali sedia kala lagi. Semua orang yang dicintainya akan dihidupkan kembali, dan dunia yang ditinggalinya juga nggak akan musnah. Maka dari itulah Yuya Gendut ingin membunuh Yuya yang sekarang. Namun saat Yuya Gendut ingin menjelaskan lebih jauh lagi mengenai The Face pun muncul di hadapan mereka berdua dan langsung membunuh Yuya Gendut begitu saja. Lalu ia pun berkata kepada Yuya yang sekarang kalau target penghancuran selanjutnya adalah dunia yang ini. Setelah itu dia pun menghilang entah kemana teman-teman. Tentu Yuya yang sekarang pun langsung mencoba mengobati Yuya Gendut dengan meminumkan ramuan penyembuh kepada dirinya. Tapi hal itu percuma saja, karena dari awal Yuya Gendut memang sudah mati. Orang yang mati seperti dia tidak mungkin bisa diobatin sama obat makhluk fana. Maka dari itu, dia pun hanya bisa menitipkan pesan kepada Yuya yang sekarang kalau The Face adalah musuh mereka berdua. Dia berharap Yuya yang sekarang bisa melindungi dunianya kali ini, tidak seperti kegagalannya. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin setelah pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.